Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, seger banget ya kalau kalau lihat Coach Lisa tuh kayaknya nih, walaupun puasa-puasa. Coach boleh kita langsung mulai aja? Mm-mm. Oke, terima Oke. kasih Kak Kaira. Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Fitness Talk, di mana di sini adalah edukasi ya, edukasi tentang olahraga yang kita harapkan adalah modal dari kepatuhan adalah pemahaman ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita itu kan ibaratnya kita kan sedang berpuasa sekarang ya. Kita kan melakukan ibadah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus. Apa yang membuat teman-teman bisa konsisten? Padahal kan kita kan tidak ada yang melihat. Kita juga sebenarnya pada saat ini kan sedang ibaratnya nggak makan, nggak minum, nggak boleh emosi dan sebagainya. Apa sih yang membuat teman-teman bisa patuh? Pastinya karena pemahaman, betul nggak? Setuju nggak? Karena teman-teman paham hikmahnya bulan Ramadan seperti apa dan akibatnya di bulan Ramadan jika tidak menjalankan seperti apa. Karena teman-teman paham, maka teman-teman ngejalaninnya, betul nggak? Nah, begitu juga dengan olahraga. Semoga nanti ketika teman-teman sudah hadir dan sudah mendapatkan pemahaman yang cukup dan teori yang cukup akan menjadi kepatuhan teman-teman dalam berolahraga gitu. Karena sehat bukan hanya rohani, tapi sehat jasmani dan rohani. Makanya selalu disandingkan. Tidak bisa memaksimalkan rohaninya kalau jasmaninya juga tidak ada. Tidak bisa mendapatkan jasmaninya kalau tidak diusahakan. Ya, sama dengan ibaratnya ini kan lagi bulan puasa, yang hadir pasti juga berpuasa dan muslim ya. Jadi kita bicaranya agak sedikit ke arah ranah keimanan gitu kan ya. Nah, eh, jangan berharap ibadah kita juga maksimal kalau jasmani juga tidak bisa kita maksimalkan, ya kan? Begitu juga kita kadang kan sering dengar tuh tentang ceramah-ceramah kayak misalnya rahmat itu dicari, betul nggak? Kita bilangnya gitu kan? Rahmat itu dicari, diusahakan gitu kan? Nah, begitu juga dengan jasmani. Sehat itu dicari, diusahakan gitu. Hukumnya sama gitu. Yang membedakan adalah bebal. Udah sakit baru ngerjain gitu ya. Karena olahraga itu sebelum kita sakit udah harus olahraga atau setelah sakit baru dokternya bilang, "Mbak, Teteh udah mulai ya olahraga soalnya sel telurnya kecil. Teteh udah mulai ya olahraga soalnya Teteh di sini darahnya kolesterolnya tinggi." Sama aja kan? Jadi sekarang pilihan buat teman-teman, olahraga disuruh atau olahraga sadar gitu ya. Oke. Nggak terasa kita sudah masuk ke berapa ya puasa hari ini? Coba tulis di kolom chat ke 9, ke 10 teman-teman, ke 11 ya. Kita sudah masuk ke 10 hari minggu kedua ya nggak sih? Kita berpuasa hari ini. Coba tinggalin di kolom chat. Udah ke berapa? Ke 11 kayaknya coach. Iya betul ya, ke 11 ya. Nah, tadi Kaira kan ngomong kan, Kak Kaira tuh ngomong tadi kita puasa kita maksimal ibadah. Sekarang saya mau tanya ya, yang jawab teman-teman sendiri di dalam hati. 10 minggu pertama ibadahnya kenceng, trawehnya kenceng, ya kan? Meal prep di mana-mana. Agenda tadarusnya di mana-mana. Sekarang saya mau tanya 10 hari minggu kedua. Udah ada yang bolong trawehnya? Udah ada yang skip sahur? Udah ada yang skip gak baca Quran? Udah ada yang sibuk olahraga? Olahraganya bukan olahraga fisik, Teh Kaira. Olahraganya jari, check out baju lebaran. Ada? Atau sudah ada janji olahraga bukber? Ya kan? Karena 10 hari minggu kedua itu dominan rata-rata sudah pada ya, iman kadar imannya hanya teman-teman yang bisa menilai ya. Kita bilang kita fokus ibadah, kita fokus yang sebagainya, tapi sebenarnya 10 hari minggu kedua itu udah bukan lagi prioritasnya ibadah. Tapi kalau ada yang masih enggak kok gitu, ya saya kan bicara in general gitu ya. Tapi sesungguhnya tahu nggak teman-teman, 10 hari minggu pertama ketika kita minta doa besar-besar, kita sedang berebut dengan banyak orang yang sama-sama juga emang cuma kalian yang euforia awal lebarannya oke, enggak, pasti banyak orang. Tetapi 10 hari minggu kedua sudah mulai terseleksi manusia-manusia yang beriman yang benar-benar masih mempertahankan ibadahnya.
Jadi itu doa-doa yang sebenarnya terjabah di minggu kedua ya. Semoga ya. Jadi memang arahnya saya agak sedikit ke sana. Kebetulan saya ada dua gelar. Jadi pertama saya di sastra Inggris, kedua saya di pendidikan agama Islam. Jadi saya paham sebenarnya seperti apa, bagaimana konsepnya dan sebagainya ya. Teorinya kita sama-sama belajar semuanya. Tapi karena di sini saya bukan mau jadi ustazah. Saya di sini as a coach dan sebagai teman-teman gambaran kenapa pentingnya berolahraga, kenapa pentingnya menjaga stamina dalam bulan puasa ini. Kita langsung masuk ke teori aja ya. Bolong seminggu period, cuci mata, tahu aja tahu. Oke, kita masuk ya teman-teman semuanya ke olahraga, strategi olahraga di bulan puasa. Sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada kunci suksesnya gitu loh. Tapi ini sebagai teman-teman gambaran, kapan aku lebih nyaman olahraga, kenapa aku olahraga, apa energi yang digunakan pada saat teman-teman berolahraga. Ya, kita mulai aja. Karena saya sama dengan teman-teman jam segini saya juga pasti udah mau nyiapin takjil juga ya Teh Kaira ya. Jadi kita langsung mulai ke teori aja. Oke, selamat datang semuanya, terutama untuk tim HIA ya, tim HIA High Ladies kalau di Teh Kaira, kalau HIA itu sama Sobat UT ya. Terima kasih sudah memilih Lisfit. Saya tahu nggak mudah menjalankan program puasanya bersama Lisfit. Saya tahu nggak mudah, makanya saya mau mengatakan kalian termasuk hebat. Jangan lupa tepuk tangan untuk diri sendiri. Siapa tahu ini adalah step pertama kali, aku baru pertama kali coach olahraga ikut mentoring sehat di bulan puasa. Enggak asing kok. Semua ngalamin ya TK Raya. Ini yang banyak yang nggak join-join ini karena mereka udah tahu pentingnya lalu sekarang lagi sibuk bikin kue kayaknya. Atau bukber. Oke, seperti seperti sebelum mulai, saya mau jelasin dulu di Lisfit itu tujuannya adalah menjadi platform terpercaya sebagai partner hidup lebih sehat ya. Jadi teman-teman, kita nggak asal doang olahraga, kita juga menyediakan dan memprovide teman-teman sebuah edukasi yang terpercaya, yang tersistematis, yang teman-teman diharapkan betul ngejalaninnya. Ingat, modal dari kepatuhan adalah pemahaman ya. Anda puasa berarti Anda tahu pemahaman puasa itu seperti apa, akibatnya kalau tidak dijalankan, dan kelebihannya jika dijalankan. Itu tujuan utama Lisfit. Oke? Strategi olahraga saat berpuasa ya. Di sini ada yang saya perlu perkenalan diri. Kalau tidak kita langsung lanjut ya. Oke, sepertinya tadi Teh Kaira sudah memperkenalkan diri saya ya. Kita langsung lanjut aja ke bagian materi. Sebelum kita masuk, kapan waktunya kita olahraga? Kita masuk laju energi yang digunakan saat berpuasa, ya. Terlepas dari dia intermittent fasting ataupun puasa Ramadan, kita bahasnya in general, oke? Nah, ini teman-teman bisa lihat grafiknya di sini. Wow, ya. Lihat untuk grafik bawah itu adalah hari pertama, hari kelima, hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, hari ke-25, dan seterusnya. Oke. Dan jumlah kalori yang diasup dari 0, 250, 500, 250, 1000, dan 1250. Jangan berpikir bahwa makin dikit aku makan, makin bagus aku badannya. Enggak seperti itu ya, Ferguson, enggak semudah itu. Ketika kita makan, otomatis kita kan asup kurang lebih anggaplah si sushi ini 1400 kalori. Nah, 1400 kalori ini dipecah. Ada yang 1250 kalorinya karbohidrat, ada yang 500 kalorinya protein, ada yang 750 kalorinya apa yang kita makan yaitu fat ya. Nah, ketika berpuasa, badan mempunyai kecerdasan sendiri dalam menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dinamakan autofagi. Badan dengan caranya sendiri membuang sel yang lama dan memiliki kemampuan untuk regenerasi atau menciptakan sel-sel yang baru. Hormon pertumbuhan meningkat, ya. Ada yang tahu di sini hormon pertumbuhan itu apa sih? Coba tinggalin di kolom chat. Anda puasa bukan semata-mata hanya berpahala loh. Ya, Allah memberikan perintah pasti ada kebaikan di tubuhnya. Jangan pasti aja, cari tahu kenapa gitu ya. Nah, hormon pertumbuhan adalah hormon yang berada di dalam kelenjar sel pituitari. Dia berada di dasar otak.
Ya, fungsinya buat apa sih? Fungsinya yang namanya pertumbuhan, memperbaiki sel, ya kan? Yang namanya pertumbuhan, misalnya organ-organ dalamnya mengalami regenerasi. Yang namanya pertumbuhan juga mengalami sel-sel yang digenerasi seluruhnya. Jadi kalian harus tahu kenapa kalian disuruh puasa, bukan hanya semata-mata oh ibadah, oh yang penting ringan, oh yang penting disuruh. Enggak, ya agak kritis jadi orang ya, dilihat kenapa kita disuruh puasa. Oke? Nah, hormon pertumbuhan berperan untuk menjaga volume dan kekuatan yang cukup dari kulit. Aku tuh ya paling senang kalau habis puasa ya teman-teman. Kalau habis buka puasa gitu ya. Aku tuh ngaca. Wih, glowing. Ya nggak sih? Coba deh sekali-sekali. Tapi beda cerita. Kalau kalian habis buka puasa, yang kalian buka itu adalah makanan tinggi lemak, kekenyangan, sampai udah nggak bisa sholat. Ah, itu mesti diperbaiki buka puasanya ya, dari kulit, otot-otot, dan tulang. Selain itu, growth hormone juga berperan meningkatkan fungsi perbaikan, memelihara kesehatan dari otot, jantung, paru-paru, hati, ginjal, persendian, persarafan tubuh, dan otak. Bayangin loh, aku ya yang mempelajari pentingnya puasa dari tahun lalu, itu aja sampai merinding loh. Sebagaimana kok kayaknya yang disuruh itu secara kritikal, secara objektif itu bermanfaat untuk tubuh gitu. Ibaratnya kita sekarang sebenarnya lagi pergi ke bengkel untuk diperbaiki semua ya. Jadi puasa itu laju energi yang diperlukan tadi sudah dilihat, hari pertama karbohidrat, proteinnya menurun, fatnya menurun. Tapi ketika sudah masuk hari kelima, hari ke-15 itu sudah masuk ke arah fat yang digunakan sebagai energi ya. Lalu sudah menggunakan fat sebagai energi, efeknya apa ke tubuh? Memproduksi hormon pertumbuhan. Yang dimana teman-teman bisa lihat sendiri manfaatnya kualitas hidup. Jantung untuk hidup kan, paru-paru untuk hidup, hati untuk hidup, ginjal untuk hidup. Makanya dia bilang kualitas hidup ada di tangan teman-teman. Kuantitas atau usia memang bukan di tangan kita ya. Oke, ini adalah impact yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Tetapi hormon pertumbuhan hanya bisa bergerak cepat jika teman-teman berolahraga. Nah, ada lagi tetapinya gitu ya. Olahraga ataupun aktivitas fisik. Makanya kalau kita kembali flashback di zaman Rasulullah berpuasa, apa yang dilakukan? Satu, perang, bergulat, memanah, berkuda, itu olahraga. Jadi ada nggak zaman dulu flashback puasa tidur seharian dari jam 8 sampai jam 4 sore? Nggak ada ya. Kalau tidur seharian gitu, hormon pertumbuhannya nggak akan tumbuh gitu loh ya. Jadi teman-teman, apa namanya, jenis olahraganya mungkin berbeda, tapi konteksnya sama, yaitu aktivitas fisik ya. Barulah si hormon pertumbuhan itu naik atau itu ada. Oke, teman-teman, di sini paham ya. Jadi bukan puasa dalam arti menahan lapar, haus, nunggu beduk, bukan. Tapi sudahlah ditahan, dia beraktivitas fisik juga. Bahkan kalau kita flashback lagi, perang itu terjadi ada di bulan puasa. Ya, oke, next kita masuk. Sekarang kita masuk ke sistem geraknya manusia. Ada tulang, ada sistem saraf pusat, ada otot. Ya, jadi kita bergerak ini sebenarnya ada 3 kategori, hanya 3. Sistem saraf pusat menyuruh otot, otot bergerak menggunakan tulang. Jadi semuanya saling berhubungan ya. Sistem saraf pusat, otot, tulang. Sekarang dari 3 ini, bayangin kalau kalian nggak sahur, bayangin kalau kalian makannya abal-abal. Belum tentu itu dibutuhkan oleh si sistem gerak ya. Oke, kita masuk lagi. Dari 3 sistem gerak tersebut, manakah yang termasuk sistem gerak aktif? Mana? Ada di sini sobat veteran yang udah pernah ikut webinar saya. Mana dari sistem saraf pusat, tulang sama otot, mana yang aktif? Teh Kaira, sistem gerak apa yang aktif? Otot, coach. Otot ya. Jadi sistem gerak teman-teman yang paling aktif adalah si otot.
Otot menempel pada tulang dan menghubungkan tulang yang satu dengan tulang lainnya. Otot mempunyai kemampuan berkontraksi yang tepat, menggerakkan tulang dengan mekanisme tertentu, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Jadi, kalau seseorang sudah usia lanjut tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih bebas, itu bukan tulangnya yang rapuh, tapi massa ototnya yang turun. Ya, teman-teman, karena kembali lagi, sistem gerak aktif kita adalah si otot. Jantung otot bukan. Usus otot bukan. Pencernaan otot bukan. Semuanya adalah otot. Jadi kalau dibilang otot buat apa? Untuk hidup. Kalau rusak, kalau turun, ya jantung jadi nggak bisa berdetak lagi. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya otot fungsinya bukan hanya sekedar bicep, tricep, punggung, dada, bokong. Bukan. Tapi otot adalah keseluruhan organ yang berada di dalam tubuh. Itu sih otot. Terdiri dari 600 otot di dalam tubuh. Ya, kita nggak usah belajar itu. Pasti udah ngantuk semuanya. Udah sore-sore gini. Jadi, harus yang teman-teman pahami adalah suka nggak suka, ini adalah riset yang mengatakan seseorang yang sudah usia di atas 30 tahun atau 40 tahun sudah berkurang massa otot hingga 33%. Wow, besar ya. Dari 600 otot tadi lama-lama berkurang loh. Ketika dia turun, hilangnya kekuatan. Ya, udah usia 40 tahun, lebih turun lagi. Makanya menopause terjadi rentan usia mau ke 50. Betul nggak? Dan ketika sudah mulai terjadi, gejala-gejala menopause itu luar biasa dari yang teman-teman bayangkan. Apalagi teman-teman yang tidak pernah melakukan olahraga strength training. Rahim itu otot. Jangan salah. Oke. Jenis-jenis latihan. Nah, pokoknya sekarang udah paham. Pokoknya otot tuh apa, kenapa, dan apa yang menyebabkan dia turun. Ya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis latihan. Ada 3 di sini jenis-jenis latihan. Yang pertama adalah aerobik, kedua adalah anaerobik, integrated training atau high intensity dibagi 2 lagi. Yang kedua adalah latihan beban. Ya, sebenarnya panahnya ada 2. Kenapa hilang 1 ya? Oke. Oh, ada ternyata menyusul dia. Kita masuk ke aerobik. Nah, ini dia. Aerobik, latihan yang penggunaannya melibatkan oksigen. Jenis-jenis latihan seperti berjalan, berlari, sepeda, berenang, dan lain-lain. Nah, ketika kita tidak berpuasa, rata-rata energi yang kita gunakan adalah karbo dependent. Ya, tetapi ketika teman-teman sudah mulai berpuasa, apalagi nanti sudah mulai lebih dari 15 hari, udah mulai berasa itu, sudah mulai lebih dari 15 hari, kita masuk ke fase fat adaptif. Ketika fase adaptif, badan menggunakan fat sebagai energi. Jadi switch metabolisme, body fat, glycerin, glukosa ya. Jadi di sini body fat yang dimaksud dia itu adalah asam lemak yang digunakan menjadi energi. Tapi sulit sekali mendapatkan fat adaptif ini. Fat adaptif ini biasanya hanya seseorang yang memang sudah terbiasa dengan berpuasa, terbiasa olahraga dengan berpuasa, ya. Karbo dependent adalah yang pada umumnya seseorang menggunakan ini. Terutama untuk seseorang yang overweight atau obesitas itu biasanya karbo dependent. Dia menggunakan glikogen dari cadangan makanannya, terdapat potensi badan menggunakan protein dari otot yang dipecah menjadi energi, muscle wasting. Jadi sarannya adalah lakukannya kardio jenis ringan at least 30-40 menit aja. Karena badan kita sebenarnya belum tentu fat adaptif, teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa, oh, pasti menggunakan fat sebagai energi. Iya, tapi masalahnya adalah berapa persen fat yang digunakan? Kapasitas tubuh ini. Apakah cuma 1%? Sisanya dari karbo dependent, apalagi yang buka puasanya karbo ya semua. Nah, itu bisa jadi yang teman-teman lakukan buka puasanya karbo semua itu yang dibakar, bukan fat yang dibakar di dalam tubuh. Jadi jangan pede ya, beda.
Fat adaptive adalah seseorang yang memang sudah terbiasa melakukan olahraga dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan memang fase cutting karbo. Biasanya itu dia masuk ke jenis tubuh yang fat adaptive. Tapi pada umumnya karbo dependent ya. Oke. Hati-hati dengan karbo dependent. Jika kita berpuasa, apalagi tidak sahur, glikogen dari cadangan makanannya habis. Menggunakan fat belum tentu, apalagi kalau tubuhnya nggak terbiasa ya. Bisa jadi dia menggunakan protein dari otot yang ada di yang menjadi energi. Jadi otot kita ini menyimpan sebenarnya cadangan energi. Ketika kita beraktivitas fisik, tubuh mempunyai auto kompensasi untuk menggunakan energi dari si otot. Itu aerobik ya. Nah, yang kedua adalah anaerobic integrated training, jenis latihan yang mengkombinasikan kardio dengan latihan kekuatan dengan istirahat yang dipadatkan, sehingga tubuh tidak melibatkan oksigen saat eksekusi. Kalian pernah nggak sih ngejalanin hit yang kayak habis jumping jack, push up, squat jump, lalu box dips, plank lagi, bengek? Ya, kalau udah mulai berasa bengek, berarti itu integrated training. Sama, ada dua jenis energi yang digunakan, fat adaptive atau carbo dependent. Tetapi teman-teman, integrated training karena dia tidak melibatkan oksigen, pada umumnya majority tubuh terlepas dari carbo dependent atau tidak itu menggunakan body fat. Ya, kenapa? Karena dia tidak melibatkan oksigen, karena dia pasti high intensity, dia di luar dari zona nyaman. Itu pasti menggunakan si body fat ya. Glikogen akan digunakan juga sebagai energi apabila durasi latihan menjadi lama. Makanya ideal integrated training adalah 20 sampai 30 menit cukup. Karbo depend, badan menggunakan glikogen cadangan makanan sebagai energi. Efek samping untuk orang obesitas, berat badan menjadi berat badan kelebihan berat badan, badannya menjadi lemes. Jadi tipsnya kalau untuk orang obes, perbanyak jeda istirahat. Memang integrated training majority body fat, ya. Bagus, ya karena menggunakan fat sebagai energi. Tapi jangan lebih dari 30 menit, terutama untuk orang obes. Orang obes itu kan dia belum menggunakan fat sebagai energi sebenarnya. Dia kelebihan cadangan makanan, ya, kelebihan glikogen nih dalam tubuh dia. Digunakan untuk integrated training, tapi dengan bobot berat badan yang besar, itu bengek, teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau misalnya teman-teman ada kelebihan berat badan atau rasanya nggak mampu, ya jangan diterapkan ini. Karena olahraga harus aman biar bisa jangka panjang. Ya, harus aman, nyaman, baru efektif. Oke? Ini integrated training. Sekarang kita masuk ke latihan beban, yaitu latihan pengencangan otot rangka yang teman-teman biasa kerjakan di coaching class ya, atau strength training upper body atau sebagainya. Kok enak di badan? Nah, ini yang menjadi perbedaannya, yaitu badan menggunakan glikogen dan body fat. Selama latihan beban di bulan puasa, badan tetap menggunakan sebagian glikogen. Jadi ada di dalam cadangan otot. Ya itu pasti selama bulan puasa. Tetapi ketika berpuasa, nah ini uniknya ya. Yang tadi kita bahas pentingnya hormon pertumbuhan. Strength training memproduksi hormon pertumbuhan. Gitu ya. Strength training memproduksi hormon pertumbuhan di mana jika hormon pertumbuhan itu mengalami peningkatan dalam produksi, resikonya adalah tidak terjadi muscle breakdown. Muscle breakdown tahu nggak? Penyusutan massa otot. Gitu ya. Unik ya. Jadi strength training ini walaupun dia menggunakan glikogen dari otot, tetapi dia juga memproduksi hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan fungsinya agar si massa otot tidak breakdown. Gitu. Itulah pentingnya strength training di bulan puasa. Tipsnya, melakukan strength training menjelang berbuka puasa sehingga setelah melakukan latihan langsung memenuhi asupan makan agar minimalisir terjadinya muscle breakdown. Ini uniknya di strength training, teman-teman. Ya, di bulan puasa. Nah, ini ya yang terjadi. Jadi ketika kita melakukan strength training, before-nya, muscle-nya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sel ototnya 6, lalu volumenya juga kecil. Ketika dilatih, dia tear, dia sobek, ada pengerusakan, tetapi ini malah memicu hormon pertumbuhan untuk memperbaiki si sel itu. Gitu.
loh ya untuk strength training kasusnya. Jadi kalau dibilang aku jalan aja coach selama bulan puasa ini, sejujurnya itu nggak optimal gitu. Jadi pilihan bagi teman-teman mau nggak memperbaiki lagi kualitas ibadahnya dengan melakukan strength training ya. Kita evaluasi lagi tahun lalu. Berapa kali kalian kena panas dalam di bulan puasa? Minggu ketiga atau minggu keempat? Udah mulai bibir pecah-pecah minggu ketiga, minggu keempat. Nah, itu bisa jadi kurang strength trainingnya. Ya, sama nutrisinya tentunya. Jadi, jangan melakukan kesalahan yang sama kalau bisa. Jangan bilang, gue langganan setiap tahun gini. Enggak. Orang yang cerdas adalah orang yang belajar dari kesalahannya yang lalu. Oke? Orang pintar, orang yang belajar dari kesalahan yang lalu. Orang cerdas adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Oke? Jadi orang yang cerdas. Jadi orang yang pintar. Latihan kekuatan seperti apa yang efektif? Pertama adalah berdasarkan prinsip gerak kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya, kalau aku mau latihan strength training, aku mau sendirian, caranya gimana? Ya udah, jongkok berdiri. Ya kan kita sering pakai itu kan? Berdasarkan arah sendi gerak. Jadi misalnya kalau bahu geraknya ke atas, ya udah kita shoulder press yang geraknya ke atas. Stimulus kepada otot yang diberikan tepat. Misalnya kita lagi main bahu, si shoulder press-nya atau bahunya berasa, itu betul. Belum menyenangkan. Ya, yang paling terakhir adalah menyenangkan. Jadi kedepankan strength training seperti apa mau gerakannya adalah seperti sehari-hari. Biasanya kalian ngapain? Jongkok berdiri. Terus apa? Ruku, sujud, good morning. Terus apa lagi? Push up dan sebagainya. Ya, berdasarkan arah sendi gerak. Jadi tolong kalau gerak strength training kalau misalnya belum paham, ikuti aja kelasnya. Coachesnya juga sudah menyediakan gerakan-gerakan yang aman dan efisiensi. Ya, oke? Ini adalah metodenya. Lalu kita masuk, nah ini contoh-contohnya ya. Wood chopper kan biasanya kita kalau di mobil suka muter badan kan ke atas, ngambil barang, bawa ke depan. Nah itu wood chopper. Plank, farmer's walk, kayak kita misalnya lagi belanja, bawa belanjaan dan sebagainya. Libatkan kehidupan sehari-hari dalam pergerakan strength training. Strategi untuk mempertahankan massa otot, pertama adalah exercise, olahraga khususnya strength training seminggu 1-2 kali dengan low intensity. 1 kali juga nggak apa-apa. Ya, nutrisi, sahur dan berbuka dengan menu gizi seimbang. Jadi, aduh please ya, kita bukan wanita-wanita zaman SMA atau wanita-wanita zaman remaja yang coach, aku nggak nafsu makan, aku skip sahur ya. Aduh, tolong. Ya, suka nggak suka, nafsu nggak nafsu makan, makan makanan bergizi. At least minum susu kek atau makan telur 2 buah kek seperti itu. Jadi nggak nafsu makannya jangan diturutin, wahai wanita. Oke, objektif. Kalian butuh tenaga, apalagi yang punya anak kecil. Pakai tenaganya, gunakan gizi seimbangnya. Ya, jadi tolong belakangi perasaan-perasaan nggak lapar dan sebagainya, jangan lagi. Tolong jadi objektif, menu dan sahur yang gizi seimbang. Lalu rest dan stres. Diatur, maksimalkan durasi tidur setelah melakukan ibadah malam. Misal mulai tidur jam 10 malam maksimal. Makanya teman-teman kalau kalian bikin sahur, tolonglah jangan bikin sahur menu-menu prasmanan. Habis waktu di malam hari ya. Aku habis terawih kok aku siapin sahur. Sahurnya sejenis apa sampai tidurnya jam 12 malam. Itu yang saya mau tanyakan. Ya, tolong dievaluasi lagi menu makan sahurnya seperti apa. Ujung-ujungnya bangunnya udah kesiangan, menunya satset juga. Jadi semalam ngerjain apa? Paham sampai sini ya. Jadi bikin strategi yang tepat. Kok tapi aku nggak bisa 6 jam, 7 jam. Ya memang kalau kita berpuasa, kita memang tidur at least 4-5 jam aja udah bagus ya. Kalau jam 10 berarti 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam ya berarti kita tidur. 5 jam ketika kita habis berpuasa kemarin, itu badan bangun tetap enteng gitu loh. Karena organ dalam tidak banyak meregenerasi hal-hal yang kalian makan dalam 24 jam gitu. Ya mereka cuman meregenerasi apa yang kalian makan di maghrib sampai ke isya ya. Jadi tidur 5 jam aja kualitasnya sama dengan teman-teman yang biasanya kuantitas tidurnya 8 jam gitu. Ya benar ya Teh Kaira? Tidur 5 jam aja juga tetap enak gitu. Selama yang kalian makan tepat, kalian juga olahraga gitu ya. Jadi dievaluasi lagi, kenapa bisa tidur jam 11? Aku nyiapin sahur, menu sahurnya seperti apa, dicek lagi.
ya. Ujung-ujungnya kalau sahurnya cuma satset pagi, nanti ada yang dievaluasi jam 10 malam kalian ngapain. Oke, apa nunggu Shopee Live? Ada diskon yang harus diklaim atau PO dan sebagainya. Ya, nah itu tolong dicek lagi ya kalau memang mau Shopee Live-nya jam 4 lah, jam 5 lah, lebih enak loh. Stoknya lebih banyak loh. Saya pengalaman saya kayak gitu ya. Oke. Oke, next. Prinsip otot teman-teman, use it or lose it ya. Mau sholat tanpa kursi roda dan pegangan atau sholat bisa mandiri, itu ada di tangan teman-teman semua ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pilihan waktu olahraga saat berpuasa, teman-teman. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Mana ya yang bisa bikin fat loss lebih besar ya? Mana yang bisa bikin ini ya? Enggak seperti itu. Oke. Aku hanya menjelaskan sebelum kita masuk ke materi mana yang lebih baik dan mana yang enggak. Saya hanya menjelaskan pemahaman kalau pagi begini loh, kalau sore begini loh, kalau malam begini loh ya. Jadi kembali lagi pilihannya kepada teman-teman semua. Oke. Kalau misalnya teman-teman olahraga pagi hari, di luar jalan kaki ya, saya tidak menghitung jalan kaki adalah sebuah olahraga, tapi itu adalah sebuah aktivitas fisik ya. Ya masa kalau nggak jalan lalu teman-teman tidur, ya kan? Oke, tubuh masih memiliki energi yang cukup untuk berolahraga. Nah pagi hari itu bagus, karena tubuhnya masih ada tenaga dari sisa si sahur, menggunakan glikogen dari asupan makanan saat sahur. Tetapi kekurangannya, kemungkinan dehidrasi terjadi lebih awal dan khawatir menghambat aktivitas sehari-hari. Makanya kalau memang pagi hari, olahraga yang jenisnya ringan. Kalau saya ya pengalaman saya, ketika saya mau melakukan olahraga pagi hari, saya hanya melatih abs 15 menit cukup. Nah, itu saya pagi hari. Ketika saya latihan pagi hari, saya hanya melatih strength training 30 menit cukup dengan beban 2 kilo sepasang. Nah, itu saya pagi hari. Karena saya tahu dari jam 8 sampai jam 4 sorenya banyak agenda yang harus saya kerjakan. Jadi siasati glikogennya jangan sampai habis, apalagi yang nggak sahur ya. Tapi saya pribadi kalau nggak sahur, saya hanya sekedar jogging ringan 30 menit. Saya tidak melakukan strength training, nggak melakukan abs ataupun sebagainya. Kalau saya nggak sahur. Oke. Sore hari, masa transisi dari siang hari ke sore hari membuat suhu tubuh melakukan penyesuaian sehingga cadangan energi dari makanan kemungkinan tinggal sedikit atau habis. Tubuh berpotensi menggunakan fat sebagai bahan bakar ya. Jadi dari siang ke sore, apalagi ini 10 hari minggu kedua, kalau di Bandung ya berasa lagi terang benderang sekarang, panas gitu. Tapi kalau ke sorenya agak adem, jadi sebenarnya suhu tubuh itu melakukan penyesuaian. Jadi, cadangan energi dari makanan kemungkinan tinggal sedikit atau habis. Nah, enaknya kalau di sore hari, tubuh berpotensi menggunakan fat sebagai bahan bakar gitu. Kekurangannya, seseorang yang tidak cukup pemenuhan gizi saat sahur cenderung tubuh tidak mampu melakukan olahraga di masa ini. Jadi ada memang beberapa yang mau buka puasa udah nggak bisa banget olahraga, udah kayaknya kepalanya udah nggak bisa lagi diatur, sistem saraf alam bawah sadarnya udah mulai nggak sinkron dan sebagainya. Nah itu bisa jadi seperti ini ya untuk si sore hari. Kalau saya sahur sih, jadi saya makan sahur lumayan banyak, jadi saya masih melakukan olahraganya setiap sore. Tapi saya biasanya jam setengah 3, selesai jam 3, saya melakukan aktivitas yang lain. Ya, tapi ada juga yang 4 sore. Oke. Malam hari tubuh mendapatkan energi dari berbuka puasa. Masa paling optimal saat berolahraga dikarenakan sudah memenuhi asupan energi dari berbuka puasa. Ya, cendol udah masuk, cincau udah masuk, apalagi kolak udah masuk. Itu gulanya udah sebanyak apa ya kan? Jadi sangat cukup mendapatkan glikogen dari makanan. Ya, jadi tubuh mendapatkan energi dari berbuka puasa itu paling optimal kalau olahraga. Makanya kalau teman-teman yang biasanya ikut sore atau ikut siang hari, ikut sore atau pagi hari, coachnya lagi jadi malaikat, ya kan? Lagi jadi malaikat. Bebannya ringan aja, istirahatnya 1 menit. Tapi kalau kalian ikut jam kelas 7 malam,
40 kilo teh, 60 kilo teh, karena kita tahu kalian udah makan. Apalagi kalau makanannya banyak ya. Tapi ada kekurangannya. Tubuh dalam fase istirahat terutama penurunan performa organ kardiovaskular. Jadi inilah yang dikatakan, boleh nggak sih coach olahraga malam? Boleh-boleh aja. Tapi teman-teman harus paham organ kardiovaskular atau organ pernafasan kita itu mengalami penurunan performa. Sehingga biasanya olahraga jenis ringan yang disediakan bagi yang belum terbiasa. Bagi yang sudah terbiasa atau bagi yang sudah biasanya olahraga ya memang tidak terlalu banyak problem ya. Kecuali mereka kurang istirahat, dipaksa melakukan olahraga. Maka dibilang jangan olahraga kalau lagi kurang tidur, lagi sakit, ataupun ya pokoknya yang performa badannya lagi turun, jangan. Apalagi malam ya. Lalu manakah jadwal yang tepat? Coba aku mau tahu manakah jadwal yang tepat buat teman-teman semua kira-kira mana? Pagi kah, sore kah, atau malam? Tadi sekali lagi, saya tidak menjustis mana olahraga yang baik ya. Saya hanya memberikan edukasi, apa kelebihannya, apa kekurangannya, semua ada di keputusan teman-teman. Karena jadwal yang tepat adalah jadwal yang bisa melakukan ibadah. Oke? Ya. Kapanpun kamu berolahraga bisa dilakukan kapan saja, asalkan tidak mengganggu ritual ibadah kamu. Ingat, tujuan kita menjalankan puasa bukan semata-mata demi estetika tubuh. Justru di balik itu kamu berolahraga agar kamu maksimal dalam menjalankan ibadah. Jadi mau pagi hari kek, mau sore hari kek, mau malam hari kek, yang penting ritual ibadahnya tidak terganggu. Ibadah dibagi dua, ada ritual, ada aktivitas fisik. Ngantar anak, ngajarin anak, itu semata-mata semuanya ibadah. Beresin rumah itu ibadah. Jadi jangan sampai kalian olahraganya pagi hari, ujung-ujungnya nggak beresin rumah, terus nggak nganterin anak sekolah, nggak nyuapinin anak, ibadahnya kacau. Ya, jangan sampai olahraganya sore hari, harusnya menjelang berbuka kita tadarusan, kita banyak berdoa, ibadahnya kacau. Jangan sampai malam harinya olahraga, ya sih nggak terawih di masjid, tapi udah tidur, bangun-bangun, terawihnya nggak dikerjakan dan sebagainya, ibadahnya kacau. Oke? Jadi sampai sini paham bahwa 3 waktu olahraga ini dilihat lagi, jangan sampai terganggu si ibadahnya. Ya, kembali ke teman-teman, mana yang lebih enak. Liz, kalau nanya saya pribadi, saya seperti apa? Kalau saya better di sore, tapi sorenya saya jam 3 atau setengah 3. Kenapa? Karena setelah itu saya masih harus melakukan yang lain. Masak, beberes rumah, tadarus, dan sebagainya. Karena Ramadan ini kan agenda padat yang harus kita kerjakan dalam 1 bulan penuh yang kapan lagi kalau bukan waktunya, ya gak? Jadi pilihlah jenis olahraga yang dimana teman-teman bisa melakukannya. Saya tidak mengatakan di skip karena impactnya akan terjadi ketika setelah Lebaran ataupun menjelang 10 malam terakhir. Itu 10 malam terakhir udah lebih sedikit lagi jam tidurnya. Tabung ototnya kalau gitu. Oke? Ya. Jadi ibadah yang diutamakan. Mau pagi, sore, malam bebas. Pentingnya melatih otot dan menjaga massa otot. Sekali lagi, otot adalah alat gerak aktif yang membuat kamu melakukan aktivitas sehari-hari adalah otot. Yang membuat kamu tahan dengan kondisi kurangnya tidur, cuaca yang ekstrim, perubahan transisi jam tidur adalah otot. Homeostasis meningkat. Otot yang dilatih mampu membuat tubuh kamu bisa maksimal dalam beribadah, terutama 10 malam terakhir ya. Jangan sampai malah 10 malam terakhir digenjot habis-habisan tapi nggak pernah olahraga. Setelah 10 malam terakhir genjot habis-habisan, Lebaran baru 2 bulan baru 2 bulan, baru 2 hari Lebarannya sakit. Oke, jangan sampai.
Nah, ini yang harus teman-teman lihat. Mana yang paling utama? Pertama adalah aktivitas sehari-hari. Kerja, beberes rumah, masak, dan lain-lain. Yang tengah ritual bulan puasa, sholat malam, tilawah, dan sebagainya. Yang paling atas yang diminimalisir. Olahraga, pulang kampung, bukber, belanja, dan sebagainya itu diminimalisir. Oke? Nah, ini mesti di teman-teman prioritaskan lagi. Oke, ya itu sekian materi yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih Coach Lisa atas penjelasannya, luar biasa ya. Jadi menambah motivasi, menambah semangat untuk kita supaya tetap bisa olahraga sambil puasa, tapi tidak mengganggu ibadah kita yang utama. Karena ya itu tadi, olahraga itu untuk menguatkan ibadah kita. Ya, kita cek nih di kolom komentar ada yang bertanya dari Mbak Trisna. Coach mau tanya, untuk membentuk otot serta membakar lemak, apakah bisa dengan workout saja seperti rutin Muay Thai atau Pound Feet? Dan apakah aman, Coach, olahraga bagi yang punya penyakit MAH sebelum berbuka puasa? Rekomendasinya ya, Coach, olahraga apa yang aman selama bulan Ramadan bagi yang punya penyakit MAH? Terima kasih, Coach. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Trisna. Bagus Hmm. sekali nih, Coach. Ada 3. Oke, kemarin ada ikut webinar, kita ada webinar gizi kan ya, Teh Kaira ya, tentang Ya, siap. strategi Untuk menu puasa sahur untuk dan yang punya asam lambung ya, Coach. betul, menu sahur dan berbuka untuk asam lambung itu sudah dilakukan atau masih dalam tanggal berapa? Apanya, Coach? Webinarnya kapan itu? Itu webinarnya di minggu lalu puasa, Coach. Oh, minggu lalu puasa ya Iya. sudah dikerjakan ya. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya puasa itu justru bagus untuk MAH ya kan? Karena MAH itu adalah jam makan yang tidak teratur. Tubuh itu kan sistemnya SAID ya, Specific Adaptive Impulse Demand. Jadi tubuh itu beradaptasi dengan apa yang biasanya kita kerjakan. Nah, kalau misalnya asam lambung kemungkinan besar terjadi adalah tidak tentunya jam makan atau tidak tentunya menu yang diasup. Kadang satu hari karbonnya bagus, protein sama seratnya low. Besok proteinnya bagus, serat sama karbonnya turun dari kapasitas yang diperlukan. Nah, itu biasanya yang terjadi dalam bentuk asam lambung. Nah, kita bahas tentang olahraga pastinya ya. Untuk membentuk otot serta membakar lemak, apakah bisa dengan workout saja seperti rutin Muay Thai atau Pound Fit? Tadi seperti yang saya jelaskan, kita ada 3 fase, fase pagi, fase sore, fase malam. Kalau mau efektif untuk fat digunakan sebagai energi, pastinya itu adalah si sore yang lebih berpotensi karena itu sudah minimalisir glikogen dari menu sahur sudah mulai habis ya. Lalu kita gunakan dengan olahraga, fase fat biasanya lebih digunakan di sore hari. Jadi jenis olahraga apapun yang melibatkan strength training, setahu saya Muay Thai itu ada strength training di sirkuitnya ya. Ada sparring, setelah sparring dia nunggu teman-teman disuruh ini kan, biasanya dips, terus push up atau bend over row. Setahu saya boxing atau Muay Thai itu ada sirkuitnya itu dan itu termasuk bisa membangun massa otot dan membakar lemak. Pound feet, otot mana yang digunakan? Otot lower body ya kan. Jadi kalau otot lower body yang mostly digunakan otomatis membangun massa otot di area lower body. Kalau urusan fat, bagian mana yang terbakar itu lillahi ta'ala. Itu random maksud saya. Dia tidak ada spot reduction fat. Aku mau fat di bagian panggul yang kurang berarti aku mainnya pound feet doang. Enggak. Kalau sistemnya kayak gitu dari awal kita udah ada dong prinsip. Aku makan makanan tinggi lemak nanti fatnya tolong ke payudara aku aja ya, tolong ke glutes aku aja ya. Nggak bisa kan? Masuk fat aja kita nggak bisa ngatur taruh di mana, apalagi ngeluarin fat gitu ya. Jadi membakar lemak pasti bisa selama itu melibatkan strength training terlepas dari dia ada semi-semi kardionya. Itu jadi bisa ya. Tetapi teman-teman harus paham membentuk otot atau membangun massa otot bukan hanya dari komponen olahraga saja. Penuhi kebutuhan proteinnya terutama dan sayurnya dan istirahatnya. Ya, ada 2 komponen harus dipenuhi, gizi seimbang dan istirahat. Otot nggak mau tumbuh kalau cuma olahraga doang. Makin rusak, iya. Ya, bangun massa lemak, bakar lemak bisa coach, bisa. Tapi engine ototnya jangan sampai turun. Ya, oke. Yang kedua,
Apakah aman olahraga yang punya penyakit mah sebelum berbuka puasa? Aman-aman aja. Tapi ya pas lagi kambuh jangan olahraga. Tadi saya katakan bahwa ketika teman-teman performanya lagi low, kurang tidur, asam lambung, sakit pinggang, sakit lutut, kalau sakit nggak sakit sakit dompet kering habis check out itu beda ya. Ya, kalau sakit-sakit cedera secara fisik itu jangan berolahraga. Kalau lagi nggak kumat, go on olahraga. Tetapi kalau misalnya teman-teman paham bahwa tubuh teman-teman ini, teman-teman yang paham kan, sorry, kan tubuh teman-teman yang paham kapasitas dan limitnya seperti apa gitu ya. Coach aku lagi nggak kumat nih, tapi 2 hari yang lalu aku habis kumat. Berarti teman-teman olahraganya yang low intensity aja. Strength training boleh selama itu tidak bentuknya spontanitas. Misalnya strength trainingnya ngangkat dumbbellnya sambil loncat-loncat atau strength trainingnya nggak ada istirahat. Nah itu yang perlu diperhatikan. Strength training ada kok lead ya, itu low intensity interval training itu benar-benar slow banget ya istirahatnya kalau nggak salah kurang lebih 30 second antar gerakan, tidak ada loncat-loncat, bebannya juga beban light. Itu boleh banget. Jadi masih aman ya. Lagi kurang tidur, lagi sakit dan lain-lain. Rekomendasi coach olahraga yang aman selama bulan puasa. Ya tadi, kalau misalnya teman-teman pagi, kerjakan olahraga yang light-light aja. Jalan kaki bukan olahraga. Jalan kaki memang kalian memang wajib untuk jalan kaki. Oke? Emang wajib. Emang kalau nggak jalan kaki mau ngapain? Tidur? Hah? Main HP atau sebagainya? Enggak kan? Jadi jalan kaki emang terlepas dari kita mau olahraga apa enggak, tuh workout plan atau enggak, emang udah wajib gitu. Olahraga yang ringan kalau pagi, pikirin dehidrasinya dan sebagainya sampai sore. Tapi kalau sore boleh olahraganya sedikit, misalnya strength training 30 menit atau kerjain ton 2-nya Least Fit ya, beginner itu udah low banget. Istirahat aja di antar gerakan 30 second. Pakai timer jangan sampai ngira-ngira doang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi masih aman untuk olahraga yang ada penyakit asam lambung. Yang penting kalau lagi kumat jangan olahraga. Itu namanya maksain diri. Habis langsung strength training lagi Sarawak. Oke ya. Saya kira cukup. Mungkin aku cuma mau tambahin lagi, Teh Kaira, adalah teman-teman ketika puasa ini memang berat badan lagi turun, tapi jangan berbangga hati. Berat badan dibagi dua, ada berat badan lemak, ada berat badan murni. Ya, berat badan lemak ya lemak gitu isinya, tapi berat badan murni otot, tulang, air itu berat badan murni. Yang kita harapkan adalah berat badan murni tetap, berat lemak yang turun. Jadi jangan fokus sama timbangan, fokus sama lingkar badan. Satu. Kedua, tadi prinsip otot kembali lagi, use it or lose it. Kalau nggak latihan, otomatis berat badan murni turun. Walaupun kita nggak tahu sih indikator turunnya berapa persen, tetapi kalau ini turun, kalian akan menghadapi lebaran. Ya, nggak usah janji-janji sama saya 2 minggu lebaran bakalan bisa olahraga, nggak. Kita semua sama, pasti kita bakalan off. Jadi ini adalah strategi yang tepat untuk mulai olahraga agar ketika kita menyambut lebaran, yang kita makan kan tinggi lemak, tinggi kalori, ya kan? Setelah kita makan tinggi lemak, tinggi kalori, siapalah yang ngebakar di dalam tubuh? Kalau bukan si otot, engine-nya. Bayangkan sebuah mobil, cc-nya tinggi, bensinnya cepat habis nggak? Ya, begitu juga dengan si otot. Kalau mobilnya rendah cc-nya, yang dipakai bensinnya awet. Tapi kan kalau tubuh manusia nggak mau begitu. Cc tubuh kita rendah, lalu yang kita makan awet di dalam tubuh kita. Enggak kan? Nah, yang kita inginkan adalah cc kita tinggi, otot kita tinggi atau bertahan, yang kita makan dibakar menjadi energi. Ya, sehingga nggak ada tuh bulan puasa turunnya 5 kilo, habis lebaran naiknya 10 kilo, nggak ada. Nggak ada ceritanya ya. Itu cuman sebatas kalau kalian emang olahraganya jalan kaki, karena jalan kaki bukan olahraga. Ya, olahraga adalah sesuatu yang memang terstruktur, 12 repetisi, tarik nafas, buang nafas, bahunya digerakin, dan sebagainya. Oke, semuanya? Apakah bisa? Ya, nanti akan di-share juga. Oke, semuanya saya serahkan kepada Kak Kaira. Makasih untuk waktunya, Kak Kaira. Ke mute tuh, Kaira, Kak Kaira.
Oh iya, ini sepertinya wangi-wangi kolak sudah mulai tercium nih, Coach. Sudah jam 5 ya, ini sudah tidak terasa fitness talk kita sampai di penghujung waktunya. Jadi Sobat Lispit kalau boleh ditarik kesimpulan sedikit, modal dari kepatuhan adalah pemahaman. Dan badan kita memiliki kecerdasan untuk memproduksi hormon pertumbuhan nih selama berpuasa. Jadi kita harus manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan di hari kelima ini puasa tubuh kita itu sebenarnya sudah fat adapted atau mode pembakaran lemak. Selama syaratnya pola gerak kita optimal, seperti kata Coach Lisa tadi, makan juga ketika sahur dan berbuka itu tidak konsumsi karbo yang berlebih, alias secukupnya saja. Juga konsumsi gizi, terutama proteinnya juga harus seimbang. Nah, sholat mandiri atau pakai kursi roda di Sobat Lisbit, pilihannya pasti ada di tangan kita, pasti ingin mandiri. Lalu strategi olahraga saat puasa, jadwal manakah yang tepat? Jadwalnya adalah yang mana yang bisa dilakukan dan tidak mengganggu ibadah kita. Ingat, Ramadan ini hanya 1 bulan dari 1 tahun. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini, puasa, olahraga, makan sehat, itu semata-mata niatkan untuk memaksimalkan ibadah kita. Terima kasih Sobat High Ladies yang sudah hadir, juga Sobat dari Yuti. Nah, Sobat jadi Lisfit juga. mudah-mudahan. Makasih udah Iya, hadir Sobat Sobat Lisfit juga, Lisfit. semuanya terima kasih. Semuanya ya Sobat Lisfi, terima kasih juga Coach Lisa. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Yuk kita foto dulu sebelum kita menyiapkan ini ya, berbuka.